Halo teman-teman, kali ini saya berada di chapter terakhir dari for loops, yaitu for stash sweep. Jadi, saya diminta untuk mengkoleksi permata di 4 blok ini. Blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Nah, di challenge ini saya diminta untuk mempraktekkan sebuah pola, menemukan sebuah pola, lalu melakukan dekomposisi, membuat fungsi dan for loop. Di sini ada pesan dari tantangan ini bahwa don't be intimidated by this challenge, you can do it. Lalu di tantangan ini juga memberikan sebuah saran bahwa mulailah fokus untuk melakukan koleksi permata dalam satu blok ini di portal yang terdekat. Kemudian dia bertanya, apakah saya bisa menemukan sebuah pola untuk mengoleksi permata dan berpindah ke lokasi selanjutnya, seperti itu. Nah, yang akan saya lakukan adalah setiap kali saya berjalan dan menemukan permata atau gems ini, saya akan langsung mengambilnya. Seperti itu. Setelah itu, saya akan jalan hingga menuju ke portal berikutnya. Oke, saya akan selesaikan dulu di blok pertama, karena di blok pertama ini bisa dipakai untuk perulangan blok-blok berikutnya. Saya mulai dari move forward, lalu collect gem, move forward, collect gem, lalu saya akan balik kanan, belok kanan ya, turn right 2 kali, kemudian saya move forward lagi, lalu saya akan belok kanan, kemudian saya akan jalan lagi, ambil permata, balik 2 kali, kemudian jalan lagi, lalu jalan lagi, ambil permata, collect gem, lalu jalan lagi. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba menjalankan kode program ini ya. Saya pilih opsi step through my code. Sebentar, ada masalah rupanya. Oke. Dajar nih. Halo teman-teman, kali ini saya berada di bagian terakhir dari chapter for loop, yaitu for stash sweep. Nah, ini saya ada di chapter terakhir ya, sebelum saya menuju chapter berikutnya, yaitu conditional code. Nah, di bagian ini saya diminta untuk mempraktekkan menemukan sebuah pola, melakukan dekomposisi, membuat fungsi, dan membuat perulangan. Di sini saya diminta untuk tidak terintimidasi di tantangan ini. Lalu disarankan juga bahwa sebaiknya fokus untuk mengoleksi permata di portal yang terdekat. Nah, di sini juga tantangan ini juga bertanya, apakah saya bisa menemukan sebuah pola untuk mengoleksi permata dan berpindah ke lokasi selanjutnya. Di sini ada 4 blok ya. Blok pertama warna hijau, blok kedua warna ungu, blok ketiga, blok keempat. Seperti itu. Oke. Jadi saya akan mulai dengan langkah seperti ini. Setiap kali saya berjalan dan menemukan permata, saya akan langsung mengambilnya. Seperti itu. Oke, saya akan mulai dari move forward dulu. Macet. Saya pindah dulu ya. Saya pindah dulu ke sini. Kemudian
saya pindah ke sini lagi. Saya nggak ngerti kenapa Swift Playground di iPad OS ini kadang-kadang ada hal error seperti ini. Oke, kita mulai ya. Move forward, lalu collect game, move forward, collect game, turn right 2 kali, kemudian saya akan jalan lagi, move forward, kemudian setelah move forward ini saya belok kanan lagi, lalu saya ambil jalan lagi, move forward, kemudian saya collect game, kemudian saya belok kanan 2 kali, lalu saya jalan lagi, jalan 2 kali, kemudian collect game, jalan lagi. Seperti itu. Oke, saya akan uji perintah-perintah yang saya masukkan dengan memilih opsi step through my code. Move forward, collect game, move forward, collect game, turn right, move forward, turn right, move forward, collect game, turn right, move forward, collect game. Oke, saya sudah berpindah blok ya. Nah, sebenarnya ini saya pikir ini adalah sebuah pola yang berulang-ulang ya, baik di blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Jadi bagaimana kalau saya melakukan looping, perulangan di sini? Saya akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. 4 in 1 until 4. Lalu saya masukkan perintah-perintahnya ke sini. Oke, saya akan cek dengan step through my code. Oke, move forward. Blok pertama ya. Forward. Forward, collect game, forward, collect game, turn right, forward, turn right. Oke. Ya, saya pikir itu adalah hasil dari pola yang sama yang berulang-ulang. Jadi saya menggunakan for loop. Di sini bilang bahwa fantastic job, you have found the solution to the hardest problem yet. And guess what? You are now ready to move on to the next major skill, conditional code. Oke, sebelum saya ke conditional code, saya analisa bahwa ada hal yang berulang di sini juga yang bisa saya ringkas dalam bentuk perulangan. Nah, dua move forward ini semestinya bisa saya ringkas menggunakan for loop. Jadi for i in 1 until 2, kemudian move forward, collect game, seperti itu. Nah, baris kode programnya juga sudah lebih ini ya, sama saja sih sebenarnya kalau dicari. Jadi saya mempersingkat aja pola yang sama dan menggunakan perulangan gitu.
Oke, kalau kita lihat lagi sama saja pada intinya ya. Tidak perlu sebenarnya membuat fungsi dan cukup menggunakan for loop saja untuk di tantangan ini. Karena menurut saya ini yang paling efisien sejauh ini tanpa harus membuat fungsi gitu. Kalaupun saya aktifkan percobaan lagi seperti step through my code, hasilnya juga bakal sama. Baiklah, ini adalah bagian terakhir dari for loops, dan di video berikutnya saya akan mencoba tantangan dari Swift Playground Learn to Code 1, yaitu di chapter Conditional Code. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.